بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Syahrul Umar dalam manajemen Rasulullah. Kita coba menggali prinsip-prinsip ajaran Rasulullah. Kita pelajari bagaimana cara mengelola ala Rasulullah. Kita pelajari cara memanage seperti yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan berumah tangga kita, dalam kehidupan bernegara kita. Pemirsa yang budiman, Rasulullah banyak sekali mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhasil dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mulia dalam hidup ini. Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita, dan apabila ini mampu kita eksplorasi, ini mampu kita gali, ini mampu kita pelajari dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang sempurna. Kita akan menjadi individu-individu yang sukses. Kita akan meraih bukan hanya kesuksesan secara individu, bahkan juga kesuksesan secara bermasyarakat. Pemirsa yang budiman, agar kita menjadi orang-orang yang sukses bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, maka kita perlu mempelajari apa-apa saja hal-hal yang dibutuhkan agar kita mencapai kesuksesan tersebut. Kehidupan ini hanyalah sifatnya sementara. Kehidupan ini sifatnya hanyalah fata morgana yang umurnya tidaklah begitu panjang. Sedangkan akhirat jauh lebih utama, jauh lebih sempurna, jauh lebih lama waktunya. Pemirsa yang budiman, kalau kita lihat zaman dahulu, para sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah individu-individu yang mencintai surga, individu-individu yang mencintai hidup akhirat lebih daripada hidup mereka di dunia. Mereka adalah sosok-sosok, mereka adalah individu-individu tidak mementingkan kehidupan di dunia, tetapi lebih memuliakan kehidupan di akhirat. Mereka menjadikan dunia dalam genggaman mereka. Mereka jadikan dunia sebagai fasilitas mereka. Ibarat dunia itulah mobil bagi mereka untuk mencapai tujuan. Tetapi tujuannya bukanlah mobil tersebut. Tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah keimanan dan ketakwaan. Jadi bukanlah tujuan mereka itu memiliki mobil, tetapi tujuan mereka adalah bagaimana mereka sampai kepada tujuan. Tujuan yang jauh lebih mulia. Harta di tangan mereka, kekuasaan mereka miliki. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang sukses di kehidupan dunia mereka. Mereka memiliki banyak harta. Bahkan dikisahkan sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf adalah tokoh-tokoh ekonom, pebisnis ulung yang ada di Madinah. Mereka memulai rintisan bisnisnya dari nol ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi apa yang terjadi? Tak lama berselang waktu, mereka menjadi individu-individu yang sukses dalam bisnis mereka. Kalau kita lihat dalam perpolitikan, orang-orang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain sebagainya, mereka sukses dalam mengelola masyarakat mereka. Tapi juga mereka pada satu sisi yang lain, mereka tawaduk ketika berjumpa dengan Allah. Pemirsa yang budiman,
Dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa sahabat-sahabat terdahulu tidaklah mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup mereka. Mereka lebih merindukan surga. Ini mereka ambil, ini mereka jadikan hikmah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah diperhiaskan bagi manusia kecintaan kepada kaum perempuan, kepada anak-anak, kepada harta benda, baik itu emas ataupun perak, kepada binatang-binatang ternak, kepada banyak hal kehidupan dunia, kepada perkebunan, kepada dan lain sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu semua harta yang dimiliki, anak, pangkat, jabatan, itu adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan daripada dunia saja. Allah menjanjikan wallahu husnul ma'ab, dan pada Allah lah tempat kembali yang jauh lebih mulia. Jadi Allah mengatakan bukannya melarang kepada kita untuk memiliki kekayaan, untuk memiliki pangkat, untuk memiliki keturunan, untuk memiliki keluarga. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya tempat kembali yang paling mulia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jadikan itu hanya sebagai sarana saja. Kita jadikan fasilitas yang kita miliki, kita jadikan kekayaan yang kita punyai, kita jadikan jabatan yang kita miliki sebagai sarana kita untuk mencapai akhirat yang jauh lebih mulia. Inilah yang didapatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Mereka adalah para sahabat, orang-orang yang sangat merindukan surga. Dalam Al-Quran disebutkan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu daripada kaum muhajirin dan kaum ansar dan yang mengikuti mereka bi ihsan dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka dicap sebagai seorang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang yang Allah ridho kepada mereka, orang yang dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu daripada kaum muhajirin dan kaum ansar, sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang yang mereka ridho kepada Allah. Mereka senang dengan apa yang Allah perbuat bagi mereka. Dan Allah pun ridho dengan mereka. Kalaulah Allah sudah ridho dengan mereka, apa lagi yang bisa menahan mereka daripada untuk masuk pada surga. Dan mereka telah dijanjikan surga-surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka berkekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang paling sempurna. Kemenangan yang paling sempurna adalah kemenangan ketika kita telah menjadi orang-orang yang merindu surga. Jangankan kita merindukan surga, surga pun merindukan kepada kita. Maka kehidupan di dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Jangan kita jadikan tujuan. Dia hanya sebagai fasilitas kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih mulia. Pemirsa yang budiman, untuk mencapai kesuksesan ini, maka kita perlu bekerja keras. Untuk mencapai matlamat ini, untuk mencapai hal ini, maka kita harus memiliki trik-trik, memiliki cara-cara agar kita bisa sampai kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Pemirsa yang beriman, dalam surat ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang perindu surga, orang-orang yang mencintai surga adalah orang-orang yang memiliki beberapa karakter. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang merindukan surga adalah orang-orang yang bersegera akan ampunan daripada Allah. Karakter pertama, karakter utama yang orang-orang perindu surga, orang-orang yang senantiasa beristighfar dalam hidupnya. Orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu bersegera memohon ampunan dari Allah Azza wa Jalla setiap kesalahan yang dia lakukan. Apabila dia membuat suatu kesalahan, dia bersegera untuk memohon ampunan. Inilah karakter pertama orang perindu surga. Kemudian selanjutnya, karakter kedua orang perindu surga adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang senantiasa bersedekah ketika senang ataupun susah. Ini adalah orang-orang perindu surga, orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Orang-orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bersedekah, berusaha untuk berbagi, berusaha untuk bersama-sama dalam kehidupan senang ataupun susah. Ketika dia senang, dia akan berbagi lebih banyak, dia akan bersedekah lebih banyak. Tetapi ketika susah, dia akan bersedekah semampunya. Inilah karakter kedua orang-orang yang merindukan surga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bersedekah ketika senang ataupun susah. Kemudian yang ketiga, orang-orang perindu surga, orang-orang yang sukses dalam hidupnya adalah wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bisa mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu menahan perasaannya. Orang yang mampu menjaga dirinya dari kemarahan yang besar. Orang-orang yang mampu menjaga amarahnya adalah orang-orang perindu daripada surga. Dia tidak selalu mengungkapkan amarahnya kepada orang lain. Ketika dia sedang marah pun kelihatan bahwa dia memendam amarahnya agar orang lain tidak tersinggung. Ini karakter yang mulia. Hanya orang-orang perindu surga, hanya para nabi, para sahabat yang mulia, para tabi'in, para ulama yang mampu melakukannya. Ketika sedang marah pun, dia tak tampak bahwa dia sedang marah. Inilah orang-orang yang sempurna. Yang berikutnya orang-orang perindu surga adalah awal-afina 'anil nas. Orang yang senantiasa memaafkan manusia. Apabila manusia berbuat salah, maka dia maafkan. Ketika seseorang berbuat salah, dia maafkan. Ketika seseorang meminta maaf, ia cepat memaafkannya. Ini adalah karakter Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki karakter pemaaf. Dalam satu kisah disebutkan ada seorang Yahudi yang setiap hari ketika Rasulullah berjalan dari rumah menuju tempat ibadah, tempat sholat, dia dilempari dengan kotoran setiap hari. Ketika Rasulullah berangkat, dia dilempari dengan kotoran, sehingga Rasulullah membersihkan lagi, kemudian dilempari lagi, dan terus berjalan beberapa hari. Tetapi pada suatu hari ketika Rasulullah lewat, kemudian tiba-tiba ia tak dilempari lagi dengan kotoran. Rasulullah pun bertanya,
Ada apa gerangan dengan orang yang setiap hari melemparnya dengan kotoran, tapi tiba-tiba hari tersebut tidak dilempar dengan korban? Ternyata dia mengalami sakit orang tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung datang kepadanya dan untuk menjenguk sakitnya dan mendoakan supaya dia cepat sembuh. Maka tergugahlah hati orang ini, sehingga dia pun langsung memeluk Islam dan menyatakan keislamannya. Inilah sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah, orang yang suka memaafkan orang lain. Dan inilah sifat daripada penduduk surga. Sifat daripada penduduk surga adalah orang yang suka memaafkan orang lain. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama yang terdahulu adalah orang-orang yang suka sekali memaafkan orang lain. Dan karakter terakhir daripada penduduk surga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang yang karakter kelima daripada penduduk surga adalah orang yang apabila ia melakukan suatu kesalahan, orang yang apabila dia melakukan suatu perbuatan buruk, melakukan suatu kemaksiatan, maka dia langsung mengingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila dia melakukan suatu keburukan, kemaksiatan atau menganiaya diri dia sendiri, dia langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia langsung memohon ampun atas dosa-dosanya. Inilah karakter kelima dari orang-orang penduduk surga, adalah orang yang senantiasa memohon ampun setiap kesalahan yang dilakukan, setiap perbuatan zalim yang dia kerjakan, setiap perbuatan yang menzalimi diri dia sendiri. Pemirsa yang budiman, dalam hidup ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan surga. Kita jadikan dunia dalam genggaman kita, dan kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Apabila ini telah dilakukan oleh setiap muslim, setiap umat yang ada di dunia ini, maka tak akan ada lagi kejahatan. Karena sesungguhnya kejahatan itu bukanlah dibuat oleh orang-orang yang tak pandai. Kejahatan rata-rata dibuat oleh orang-orang yang pintar dari sisi otak mereka, tetapi mereka tidak pintar dari sisi hati mereka. Banyak orang yang pintar dari sisi kemampuan, dari sisi akal, dari sisi pengetahuan, dari sisi keilmuan, tetapi mereka tidak pintar dari sisi hati. Sesungguhnya yang bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat adalah hati kita. Apabila hati kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya akhirat akan dapat kita raih. Apabila hati kita diisi dengan hal-hal yang menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan, dan dunia pun akan menjadi di dalam genggaman kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kalau seandainya penduduk suatu kaum tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka akan kami berikan keberkahan daripada langit dan bumi. Ini adalah janji Allah. Apabila kita telah beriman dan bertakwa dan menjalankan keimanan dalam hati kita dan ketakwaan dalam jiwa kita, maka sesungguhnya keberkahan hidup pasti akan kita raih. Kesempurnaan jiwa pasti akan kita raih. Kekayaan pasti akan kita miliki. Pangkat pasti akan kita duduki. Jabatan, kehidupan dunia, harta kekayaan, semuanya adalah fata morgana. Itu adalah genggaman dunia. Yang terpenting adalah keimanan dan ketakwaan. Tetapi sayang, kata Allah Azza wa Jalla, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi rata-rata daripada manusia sering mengingkari keimanan dan ketakwaan, sering menjadikan olok-olok keimanan dan ketakwaan, sering menjadikan ia sebagai simbolis belaka. Kita lihat betapa banyak orang yang menjadikan keimanan ketakwaan hanya sebagai simbolis saja.
Dia memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ini perkara dunia, maka kita harus selesaikan cara dunia. Ini perkara akhirat, kita hanya perlu ibadah saja. Tetapi sesungguhnya antara dunia dan akhirat Allah penyeimbang. Kalau seandainya kita hanya mementingkan dunia untuk kepentingan dunia saja, maka rusaklah dunia ini. Karena kita tak memiliki hati. Akhirat berhubungan dengan hati. Dunia berhubungan dengan akal, pikiran, dan logika. Apabila akal, pikiran, logika tidak disertai dengan hati, maka rusaklah ia. Maka muncullah di situ korupsi, muncullah di situ pemerkosaan, muncullah di situ kemaksiatan, muncullah di situ segala bentuk kemungkaran. Apa sebabnya? Karena otak tidak diikuti dengan hati. Pemirsa yang budiman, apabila ini telah terjadi, maka sesungguhnya rusaklah dunia ini. Dan inilah yang dikatakan Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Tapi sayang mereka ingkar akan kami, ingkar dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka akan kami azab mereka atas apa yang mereka perbuat. Azab itu bukan hanya di akhirat. Azab itu bukan hanya di neraka jahanam. Tapi azab itu bisa jadi di dunia kita ini, di dunia ini, di kehidupan kita ini. Maka kita lihat begitu banyak kemungkaran dan lain sebagainya tentang kehidupan dunia dan lain sebagainya. Apa sebab? Karena kemungkaran yang mereka kerjakan, karena tabiat mereka yang sama, karena sifat mereka yang sama. Inilah yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Pemirsa yang budiman, inilah yang dapat kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya orang-orang yang perindu surga adalah orang-orang yang menjadikan surga dalam hati mereka dan menjadikan dunia dalam genggaman mereka. Mereka raih dunia, mereka pegang dunia, mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Tetapi senantiasa ini hanya sebagai fasilitas mereka, jalan mereka untuk menjadi yang lebih mulia, yaitu surganya Allah. Demikianlah hikmah kita pada hari ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya surga jauh lebih mulia dan jauh lebih berguna bagi kita ketimbang hanya dunia semata. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam.